Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Arifin, NIM 2008296, mata kuliah pengantar belajar motorik. Saya akan menjelaskan indikator penilaian gerak dan kualitas gerakan. Yang pertama, irama gerakan. Irama gerakan adalah kesesuaian dan ketepatan antara pengaturan dan pengendalian. Contohnya, pada saat melakukan olahraga renang gaya dada, gerakan tangan dan kaki harus seirama atau sejalan agar laju kecepatan dan dapat dimaksimalkan dan tidak tersendat-sendat. Yang kedua, ada kekonstanan gerakan. Kekonstanan gerakan adalah akurasi ketepatan pengulangan gerakan yang sama dilakukan secara berulang-ulang. Setiap atlet tentu akan berlatih terus-menerus agar teknik dapat dikuasai secara maksimal. Contohnya, pada saat melakukan olahraga renang gaya dada 100 meter, di awal latihan waktu tempuh masih lama. Dengan latihan yang berulang-ulang, waktu tempuh semakin cepat dan semakin cepat. Itu disebabkan karena teknik berenang yang semakin dikuasai. Bila tidak adanya kekonstanan gerakan, maka waktu tempuh terkadang cepat, terkadang lambat. Yang ketiga, adanya hubungan gerakan. Adanya hubungan gerakan adalah suatu proses transfer tenaga dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain, sehingga menjadi hubungan gerakan. Pada saat berenang, ada hubungan antara daya tahan kekuatan otot tangan dengan daya tahan kekuatan otot kaki. Kedua unsur ini harus sejalan supaya cepat dan sampai ke garis finish. Yang keempat, adanya kelancaran gerakan. Adanya kelancaran gerakan adalah suatu ciri-ciri yang menggambarkan jalannya kontinuitas gerakan. Contohnya, pada saat bermain voli, operan dari seorang pemain ke pemain lain harus berjalan lancar. Bila seorang pemain tidak mampu menangkap maksud dari teman mainnya, maka bola akan jatuh di lapangan main sendiri. Pemain tersebut tidak berhasil melancarkan penyerangan bola ke lapangan lawan. Maka kalahlah tim pemain yang dimaksud. Tapi sebaliknya, bila antara pemain telah memahami satu dengan yang lain, maka permainan ini akan terlihat berjalan lancar. Yang kelima, adanya keluasan gerakan. Adanya keluasan gerakan maksudnya luas ruangan yang dipakai oleh tubuh dalam melaksanakan bagian atau keseluruhan gerakan. Contoh, pada saat melakukan latihan aerobik atau latihan kelenturan, membutuhkan luas ruangan dan keluasan gerakan. Yang keenam, adanya ketepatan gerakan. Adanya ketepatan gerakan maksudnya kesesuaian antara rencana gerakan dengan hasil pelaksanaan gerakan yang diperoleh, baik sebahagian maupun keseluruhan pelaksanaan gerakan, baik dalam artian proses maupun dalam artian produk. Contoh, ketepatan memasukkan bola ke ring saat bermain basket, ketepatan dalam mengkombinasikan berbagai jenis gerakan yang dapat lebih efisien daripada kombinasi yang lain saat melaksanakan olahraga renang. Yang ketujuh, adanya kecepatan gerakan. Adanya kecepatan gerakan maksudnya kecepatan pelaksanaan gerakan yang diukur dari dimensi waktu atau waktu yang terpakai untuk pelaksanaan gerakan. Contohnya, saat pemain dari tim lawan menguasai bola, dengan kecepatan kita berusaha menyalip pemain lawan yang sedang membawa bola dengan melakukan sliding atau melakukan opsi lain. Yang kedelapan, adanya program gerakan. Adanya program gerakan adalah bentuk kontribusi suatu gerakan yang berhasil dibangun seseorang secara praktis berdasarkan informasi atau instruksi yang diterima dan yang diolahnya. Contoh, kita ingin melewati lawan. Kita harus melewati lawan dengan cara berlari atau mendribble bola dengan kencang. Seorang perenang yang telah terlatih mahir mengkoordinasikan kaki, lengan, dan memanfaatkan tinggi badan dalam mencapai garis finish dalam waktu yang sangat cepat. Yang terakhir, adanya bayangan gerakan. Adanya bayangan maksudnya adalah rencana gerakan yang akan dilakukan oleh individu bentuk kontribusi suatu gerakan yang berhasil dibangun seseorang secara praktis berdasarkan informasi atau instruksi yang diterima
dan yang diolahnya. Contohnya, setelah berhasil melewati lawan, kita membayangkan dua opsi pilihan, mengoper bola atau langsung mengesut langsung ke ring. Kita ingin melewati lawan. Kita harus melewati lawan dengan cara berlari atau mendribble bola dengan kencang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.